Saat itu, di sebuah lembah bernama Bakah, dua insan yang sangat dicinta oleh Allah telah mewariskan sebuah pelajaran kehidupan yang penuh hikmah. Di lembah itu, Ibrahim membuat tempat berteduh dengan makanan dan minuman seadanya. Ibrahim lalu kembali ke Palestina sambil terus berdoa untuk keselamatan istrinya yang bernama Hajar dan Ismail putranya. Ibrahim, seorang rasul utusan Allah, bapak para nabi, atas perintah Rabb-Nya harus meninggalkan istri dan anaknya di lembah gersang tersebut. Meski berat, namun Ibrahim memiliki keyakinan bahwa perintah Rabb-Nya adalah sebuah kebaikan. Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkanku di sini bersama anakmu? Ibrahim, apakah benar engkau akan meninggalkanku di sini sendiri bersama anakmu? Ibrahim, apakah benar engkau akan meninggalkan kami di sini sendiri di tempat gersang ini? Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Engkau benar, Hajar, ini adalah perintah Allah. Ibrahim pun meninggalkan Hajar dan Ismail kecil di lembah Bakah. Persediaan bekal mereka pun telah habis. Ismail kecil menangis kehausan. Cup sayang, tunggulah Umi di sini nak. Umi akan mencarikan air untukmu. Hajar pun meninggalkan Ismail sendiri di tengah lembah. Dia berlari menuju Bukit Sofa. Ketika di sana tak dijumpainya apapun, ia berlari menuju Bukit Marwah. Begitu seterusnya, ia berupaya mencarikan air untuk anaknya, sampai ia merasa hampir berputus asa. Ya Allah, aku mulai letih, tapi aku yakin kalau ini adalah perintahmu, maka engkau tidak akan menyia-nyiakanku. Saat Hajar kelelahan, dia mendengar suara yang memanggilnya untuk membawa Ismail ke tempat tersebut. Setibanya di tempat itu, Hajar meletakkan Ismail, kemudian bayi mungil itu menghentakkan kakinya. Dari hentakan kaki itu muncul air jernih yang kini dikenal sebagai sumur Zam-Zam. Subhanallah, Alhamdulillah, anakku Ismail. Lihatlah nak, Allah telah memberikan pertolongannya kepada kita. Kau tidak akan kehausan lagi. Sumber air itu membuat suku Jumhur berbondong-bondong mendatangi lokasi tersebut. Dalam beberapa tahun, lembah Bakah berkembang menjadi tempat yang ramai penduduk. Wahai ibu, apakah sumber mata air ini adalah milikmu? Rabbku yang telah memberikannya kepadaku. Bolehkah aku memintanya sedikit? Tentu saja, asal kau tidak serakah. Ambillah secukupnya. Begitu juga dengan orang-orang dari kaummu. Baiklah, terima kasih. Setelah beberapa tahun lamanya, Ismail yang diasuh sendiri oleh ibundanya tumbuh menjadi anak yang berbudi luhur. Ayahnya Ibrahim yang tinggal di Palestina beberapa kali mengunjungi mereka. Suatu hari, saat sang ayah Ibrahim datang, Ismail pun dengan gembira menyambutnya. Assalamualaikum, wahai Ismail putraku. Waalaikumsalam. Ayah, alhamdulillah engkau akhirnya datang. Betul anakku, aku datang untuk bertemu denganmu dan ibumu. Ayah,
akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Ibu, ayah datang. Ayah telah datang. Alhamdulillah, kau telah datang Ibrahim. Beberapa waktu, Ibrahim pun tinggal untuk menemani istri dan anaknya Ismail. Namun, suatu ketika Ibrahim mengalami mimpi buruk. Ia pun terbangun dari tidurnya. Oh, mimpi apakah aku ini? Aku harus menyembelih anakku? Tidak mungkin aku lakukan. Ya Rob, mimpi ini datang darimu ataukah dari syaitan? Ibrahim pun bertanya-tanya. Namun, 3 hari berturut-turut Ibrahim mengalami mimpi yang sama. Akhirnya, Ibrahim pun bercerita tentang mimpinya kepada Ismail putranya. Wahai Ismail anakku, aku ingin bercerita tentang mimpiku. Apakah itu wahai ayah? 3 hari berturut-turut aku mengalami mimpi buruk. Ada sebuah perintah bahwa aku harus menyembelihmu. Bagaimanakah menurutmu? Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah, sesungguhnya ibumu telah mendidikmu dengan hal yang sangat baik. Ketika masanya telah tiba, Ibrahim pun mengajak Ismail, putra yang dicintainya, untuk pergi ke lembah Mina. Dalam perjalanan menuju lembah tersebut, setan pun hadir untuk menggoda Ibrahim dan Ismail. Ibrahim, masa engkau mau menyembelih anakmu? Dia anak yang sudah lama engkau nanti. Apakah sungguh kamu tega untuk menyembelihnya? Wahai syaitan, sesungguhnya aku tidak akan pernah menuruti perkataanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ismail, janganlah mau disembelih oleh ayahmu. Itu adalah perintah setan. Seorang ayah tidak akan mungkin menyembelih anak yang dicintainya. Pergilah Ismail, larilah. Engkau setan, pergilah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Setelah gagal menggoda Ibrahim dan Ismail, setan pun mendatangi Hajar. Setan membujuk Hajar agar tidak mengorbankan Ismail. Wahai Hajar, saat ini suamimu Ibrahim sedang membawa putramu Ismail untuk disembelih. Apakah engkau akan membiarkannya? Wahai syaitan, sesungguhnya Ibrahim dan Ismail adalah orang-orang yang taat kepada Rabb-Nya. Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang membuat celaka. Pergilah wahai setan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ketika Ibrahim dan Ismail telah berserah diri untuk melaksanakan perintah Rabb-Nya, Ismail pun berpesan kepada ayahandanya tercinta. Ayah, hadapkanlah wajahku ke arah tanah, agar engkau tidak melihat wajahku. Lalu ayah menjadi kasihan padaku. Singkapkanlah baju ayah, agar tidak ternoda darahku. Maka akan menjadi berkurang pahalaku dan khawatir terlihat ibu, maka akan bersedih hatinya. Tajamkanlah pedangnya dan segera sembelihlah. Itu akan lebih mudah bagiku, karena kematian adalah suatu yang berat. Bawa kembali pulang bajuku agar ibu bisa mengenangku. Sampaikanlah pesanku pada ibu. Katakanlah padanya, bersabarlah dalam menjalankan perintah Allah. Jangan kabarkan pada ibu bagaimana ayah menyembelihku dan mengikatku. Jangan ada anak-anak yang dekat dengan ibu. Jika ada anak yang seusiaku, janganlah dilihat agar tidak terus-menerus bersedih. Itulah pesanku wahai ayah.
Baiklah anakku. Ibrahim pun memulai proses penyembelihan dengan menyebut nama Allah. Namun, pisau tajam yang digunakannya ternyata tak bisa menyembelih Ismail. Ismail pun meminta ayahnya untuk menyembelihnya tanpa melihat wajahnya. Namun, tetap saja pisau Ibrahim tak bisa menyembelih sang anak. Saat itu, Allah berfirman bahwa perintahnya merupakan ujian keimanan untuk Ibrahim dan Ismail. Allah lalu mengirimkan seekor kambing untuk disembelih pengganti Ismail. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surat As-Saffat ayat 107. Demikianlah semoga kisah teladan dari Nabi Allah, Nabi Ibrahim dan Ismail. Kisah di atas adalah awal mula perintah Allah kepada hambanya tentang berkurban. Selamat Hari Raya Idul Adha teman-teman semuanya. Semoga Allah memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang sabar. Amin ya robbal alamin. Belajar dari Ibrahim, belajar untuk mencintai Allah, malu pada bapak para anbiya, patuh dan taat pada Allah semata, tanpa pernah mengumbar kata-kata, jalankan perintah tiada banyak bicara, malu pada bapak para anbiya, patuh dan taat pada Allah semata, tanpa pernah mengumbar kata-kata, jalankan perintah tiada banyak bicara.